Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Iqbal Makbul. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang jangka sorong versus mikrometer sekrup. Di dalamnya kita juga akan membahas tentang soal dan pembahasannya. Oke, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, mari kita lanjut ke materinya. Untuk materi yang pertama adalah jangka sorong. Nah, bentuknya seperti ini, biasa digunakan di laboratorium. Fungsinya adalah untuk mengukur sisi luar dan dalam serta kedalaman benda. Contohnya, mengukur diameter dalam dan luar pipa, mengukur diameter cincin, ataupun mengukur kedalaman gelas. Dan masih banyak lagi. Sebelum lanjut ke soal dan pembahasan, ada baiknya dijelaskan dulu bagian-bagian dari jangka sorong. Untuk bagian yang dilingkari warna merah itu berfungsi untuk mengukur bagian dalam dari suatu benda. Misalnya tadi mengukur diameter dalam dari pipa. Kemudian bagian ini berfungsi untuk mengukur sisi terluarnya. Contohnya seperti mengukur dadu gitu ya. Bagian yang ditandai warna kuning itu adalah skala utama dengan skala noniusnya. Selanjutnya, bagian yang ini berfungsi untuk mengukur kedalaman benda. Materi yang kedua adalah tentang mikrometer sekrup. Bentuknya seperti ini. Kemudian fungsinya yaitu untuk mengukur diameter dan ketebalan benda yang ukurannya kecil. Biasanya ukurannya itu lebih kecil daripada yang diukur oleh jangka sorong. Contohnya ketebalan kertas, diameter kabel, bingkai foto, dan lain-lain. Oke, untuk bagian-bagiannya ini untuk menyimpan benda yang ingin kita ukur. Kemudian yang ini adalah skala utama dan skala noniusnya. Bagian ini yang akan nanti kita gunakan untuk perhitungan. Selanjutnya kita ke contoh soal jangka sorong. Tentukan hasil pengukuran pada gambar di samping dalam satuan cm. Sebelum ke penyelesaian, nah kita perhatikan dulu bagian yang ini. Ini adalah yang atas itu skala utama dan yang bawah skala nonius. Nanti hasilnya tidak akan kurang dari 10 dan tidak akan lebih dari 11. Nah, untuk menghitung atau mengetahui nilai dari skala utama, perhatikan angka 0 ini. Angka 0 ini berada di antara angka 10 dan ini adalah angka 10,1. Jadi, skala utamanya kita ambil yang sebelah kirinya. Jadi kita tulis dulu skala utamanya adalah 10 cm. Jadi angka sebelah kiri dari angka 0 ini. Kemudian kita cari skala noniusnya berapa. Untuk mencari skala nonius, perhatikan garis pada skala utama dan garis pada skala nonius. Manakah garis yang dari atas ke bawah itu membentuk garis lurus? Nah, dari gambar tersebut yang membentuk garis lurus adalah ini, ya, atau istilahnya berhimpit. Nah, jadi untuk skala noniusnya adalah kita hitung di sini 1, 2. Karena ini adalah satuannya cm, maka menjadi skala noniusnya adalah 0,02 cm. Selanjutnya, hasil akhirnya adalah skala utama dijumlahkan dengan skala noniusnya. Maka hasil akhirnya adalah 10,02 cm. Biar lebih paham lagi, kita lanjut ke soal yang berdua. Suatu baut panjangnya diukur dengan menggunakan jangka sorong dengan skala utama cm, seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping. Tentukanlah hasil perhitungan akhir dari pengukuran tersebut dalam satuan milimeter. Untuk penyelesaiannya, coba perhatikan lagi skala utamanya. Skala utamanya itu dimulai dari angka 0 sampai angka 40.
Sekali lagi, ingat untuk mengetahui nilai dari skala utama adalah perhatikan angka 0 ini. Angka 0 ini berada di antara 1,1 dan 1,2. Kita ambil yang sebelah kirinya, 1,1. Kita tulis dulu skala utamanya 1,1 cm. Karena di sini dimintanya dalam satuan milimeter, maka cm kita ubah menjadi milimeter dengan cara dikali 10. 1,1 kali 10 sama dengan 11 mm. Selanjutnya kita cari nilai dari skala noniusnya. Ingat tadi ya, untuk mencari skala nonius, kita cari garis antara skala utama dengan skala nonius yang membentuk garis lurus. Nah, cari dari sini sampai sini mana kira-kira? Nah, dari gambar ini, yang berhimpit atau satu garis adalah di sini 6. Dan ini yang berhimpitnya, jadi 6,5 ya, 6,5. Maka kita tulis menjadi 0,65 mm. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan antara skala utama dengan skala noniusnya. 11 ditambah 0,65 sama dengan 11,65 mm. Nah, itu untuk soal jangka sorong. Selanjutnya soal mikrometer sekrup. Gambar di samping adalah hasil pengukuran tebal sebuah plat menggunakan mikrometer sekrup. Dari hasil tersebut, berapakah hasil pengukuran tebal plat tersebut? Pada dasarnya mengukur dengan jangka sorong dan mikrometer sekrup itu hampir sama. Cuman bedanya kalau dalam jangka sorong itu atas skala utama, bawah skala nonius. Kalau mikrometer sekrup, kiri skala utama dan kanan skala nonius. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu skala utamanya. Di sini skala utama dimulai dari angka 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Nah, kita ambil yang paling terakhir ya. Kita tulis dulu skala utama 3,5 mm. Kemudian kita cari skala noniusnya. Nah, perbedaannya untuk skala nonius dalam mikrometer sekrup, kalau di jangka sorong itu atas ke bawah ya, kali ini kiri ke kanan. Nah, cari di antara angka-angka ini dari skala nonius ini, mana yang segaris dengan yang ini nih. Segaris ke sini. Nah, ternyata yang segaris itu adalah 40. Maka bisa kita tulis skala noniusnya adalah 0,40. Cara penulisannya, kalian tulis dulu 0, kemudian di sini angkanya berapa? 40. Jadi tulis 0,40. Selanjutnya kita hitung. Jadi hasil akhirnya adalah 3,90 mm. Soal yang kedua, gambar di samping adalah hasil pengukuran tebal sebuah jilid buku menggunakan mikrometer sekrup. Tentukan hasil pengukuran tersebut. Ingat, sekali lagi, kita hitung dulu skala utamanya berapa. 0, 0,5, 1, 1,5. Maka penyelesaiannya kita tulis dulu skala utamanya adalah 1,5 mm. Selanjutnya kita cari nilai dari skala noniusnya. Seperti yang tadi, yang satu garis dengan skala utama, maka ini adalah skala noniusnya ya. Maka skala noniusnya adalah 0,33, 30, 31, 32, 33. Tulis dulu 0 komanya, kemudian di sini angka 33, tulis 33. Kita jumlahkan, maka hasil akhirnya adalah 1,83 mm. Nah, itu adik-adik untuk materi kali ini tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jika kalian kurang mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.